Magelang hari ini. Warga Magelang, senang sekali saya Agnes Middleton bisa menjumpai Anda kembali dalam Magelang hari ini. Rangkaian informasi terbaru seputar Magelang sudah kami siapkan untuk Anda dan segera kita mulai dengan berita yang pertama. Warga Magelang, ramainya tingkat kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di depan objek wisata Ketepas padat. Kendaraan dari dua jalur yang berlawanan terpaksa bergantian berhenti untuk memberi jalan karena banyaknya kendaraan wisatawan yang diparkir di tepi jalan. Kepala Bagian Operasional Objek Wisata Ketepas mengatakan, puncak kunjungan terjadi pada Selasa lalu dengan jumlah wisatawan lebih dari 6.000 orang. Hingga akhir minggu ini, tingkat kunjungan diprediksi masih tinggi dengan rata-rata jumlah wisatawan lebih dari 4.000 orang per hari. Berdasarkan pantauan lalu lintas di sejumlah pintu masuk Magelang, arus diketahui padat merayap mulai jalur Secang Sambung, Salaman Purworejo, dan Muntilan Salam. Meski ada peningkatan jumlah kendaraan, namun kondisinya masih lancar. Lalu lintas didominasi kendaraan pribadi. Jumlah angkutan namun justru sedikit. Kapolsek Salaman mengatakan kendaraan tersebut sebagian besar berasal dari luar kota. Informasi selanjutnya. Pemkot akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang membolos pada hari pertama masuk kerja sesudah libur lebaran dan cuti bersama. Sesuai surat edaran, PNS harus masuk kantor pada hari ini. Wali Kota meminta semua PNS Pemkot masuk kerja dan tidak ada yang memperpanjang liburan tanpa izin atau memanfaatkan hari kejepit. Jika ada PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas, akan dikenai sanksi tegas. Sementara itu, sejumlah agen bus di Terminal Dr. Andes Prayitno Muntilan mengeluhkan sepinya penjualan tiket untuk arus balik lebaran. Jika pada hari ketiga lebaran tahun lalu sudah ramai. Sejumlah agen bis di Terminal Dr. Andes Prayitno Muntilan mengeluhkan sepinya penjualan tiket untuk arus balik lebaran. Jika pada hari ketiga lebaran tahun lalu sudah ramai, untuk tahun ini relatif sepi. Kondisi ini disebabkan menurunnya jumlah pemudik akibat libur sekolah dan libur lebaran yang berdekatan. Selain itu, banyak perusahaan di Jabodetabek yang menggelar program mudik gratis. Hal ini membuat para perantau yang biasanya mudik dengan angkutan umum beralih ke mudik gratis. Untuk kesekian kalinya, Polres Mako berhasil menangkap bandar judi togel yang beroperasi di wilayah hukum kota. Kali ini tersangkanya seorang perempuan asal Magersari dan berhasil ditangkap usai melakukan transaksi. Tersangka mengaku menjadi bandar togel karena ingin menambah penghasilan untuk keluarga. Dari hasil penjualan togel, dalam sehari tersangka bisa mengantongi pendapatan hingga 400.000. Saat ini tersangka masih ditahan di Polres Mako dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih Anda masih mendengarkan Magelang hari ini bersama saya Agnes Middleton. Warga Magelang, ratusan anggota Banser Kabupaten berjaga 24 jam untuk membantu pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran. Mereka berjaga di 8 titik pos pengamanan lebaran yang tersebar di lokasi-lokasi strategis. Hal ini dilakukan demi meringankan tugas aparat selama arus mudik dan balik. Mereka tidak bekerja sendiri karena tugas yang mereka lakukan masih di bawah komando petugas kepolisian. Beralih ke informasi selanjutnya. Warga Magelang, Dinkes Kabupaten menyiapkan 29 puskesmas untuk bersiaga melayani pemudik selama arus mudik lebaran. 24 diantaranya memberikan fasilitas rawat jalan, sementara 5 sisanya melayani rawat inap. Puskesmas rawat inap tersebut sekaligus menjadi posko lebaran yang siap melayani masyarakat 24 jam. Selain ada dokter, para medis dan bidan, puskesmas tersebut juga dilengkapi dengan obat-obatan yang memadai. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara plus denda 60 juta subsidiar kurungan 3 bulan penjara kepada seorang warga Serumbung. Sebab terpidana terbukti melakukan pencabulan terhadap 3 gadis di bawah umur. Perbuatan tersebut juga terbukti disertai dengan ancaman dan tindak kekerasan. Sementara itu, Dishub Kabupaten meminta para awak bis tidak menaikkan tarif sembarangan selama lebaran. Jika memang harus menaikkan tarif, kenaikannya harus berdasarkan aturan. Kenaikan tarif tidak boleh melebihi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang sudah ditetapkan pemerintah.
Batas tarif tersebut juga berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Tim SAR Kabupaten ikut berpartisipasi mengamankan arus mudik dan balik lebaran hingga 28 Agustus mendatang. Sejumlah anggota SAR tersebut juga ditempatkan di daerah rawan bencana seperti Kecamatan Muntilan. Dalam pengamanan tersebut, tim SAR bekerja sama dengan anggota dari PMI. Sementara itu, persediaan sembako selama lebaran di kota dipastikan aman. Berdasarkan pemantauan di Sperindak-Kop, stok sembako di beberapa toko sampai saat ini masih mencukupi. Di Sperindak-Kop mengaku terus mengawasi ketersediaan barang dan kelancaran pasokan sembako. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penimbunan barang dan keberadaan barang yang kadaluarsa. Kita menuju ke informasi terakhir. Warga Magelang, THR yang dikeluarkan 300 perusahaan di kota mencapai 12,5 miliar. Jumlah pembayaran THR terbesar didominasi oleh perbankan, pusat perbelanjaan, dan perusahaan otobis. Sebenarnya beberapa toko sempat mengajukan penundaan pembayaran THR, namun jumlahnya relatif kecil. Warga Magelang, demikian rangkaian informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.